channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Oke. Nah, poin penting di sini nanti kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tapi apa yang perlu kita pelajari di sini? Kita yang pertama adalah membedakan dulu pertumbuhan dan perkembangan. Ini tidak sama ya. Jadi kenapa ada istilah pertumbuhan sendiri, ada istilah perkembangan sendiri? Itu nggak sama ternyata. Apa yang membedakan? Yang pertama, yang membedakan itu adalah kalau dari segi konsep, pertumbuhan itu lebih menyatakan kepada jumlah ukuran, ya, pertambahan ukuran. Oke, ini saya garis bawain, itu adalah yang penting. Lalu perkembangan itu seperti apa? Perkembangan lebih kepada fungsi. Nah, saya beri contoh yang paling gampang. Ini pohon, ya, awalnya pasti nggak seperti ini dong. Ini pohon apa? Pohon mangga. Oke. Lalu dia bisa seperti ini, ya, dari kecil jadi gede. Berarti dalam kurun waktu 5 tahun, ya kan di sini ada keterangannya. Dalam kurun waktu 5 tahun, tumbuhan itu mengalami apa? Pertumbuhan atau perkembangan? Yang tepat adalah pertumbuhan dan perkembangan itu adalah berjalan seiring. Tetapi kalau dilihat dari cirinya, ini berarti dia mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Dan kalau kalian timbang dari ringan menjadi berat juga kan, berarti pertambahan ukuran tubuh. Nah, lalu di mana tumbuhan ini dinyatakan sudah berkembang? Kalau kita bicara tentang kematangan, berarti suatu tanaman dikatakan sudah matang itu kalau dia bisa menghasilkan alat perkembangbiakan. Apa namanya? Yaitu bunga. Ya. Kalau sudah menghasilkan bunga, berarti ini tanaman ini sudah berkembang. Nah, sekarang kita ibaratkan manusia. Manusia dari bayi sampai seumuran kalian itu tumbuh, tetapi diiringi dengan perkembangan juga kan? Tahap perkembangan akan dilihat ketika seorang laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah. Kemudian tumbuh rambut, ya, rambut di tempat alat kelamin. Kemudian kalau seorang wanita akan mengalami suatu peristiwa yang namanya menstruasi. Berarti di situ terjadi kematangan fungsi. Artinya organ reproduksi itu sudah berfungsi dengan baik atau bisa digunakan. Berarti kalau tanaman ini sudah berkembang, dia menghasilkan bunga, berarti nanti dia bisa bereproduksi untuk menghasilkan biji lagi, ya. Kemudian biji ini nanti akan berkembang lagi menjadi ini, kembali ke tanaman, ya, dan berkecambah, kemudian tumbuh lagi, ya. Nah, kalau tumbuh itu bisa ke atas. Kadang orang menyebutnya ada yang tumbuh ke samping. Kalau tumbuh ke samping itu badannya jadi gemuk ya. Nah, batang begitu juga. Batang itu bisa panjang dan lingkar batangnya juga jadi gede, ya. Jadi istilahnya adalah kalau memanjang itu adalah pertumbuhan primer, sedangkan yang melingkar ke samping itu adalah pertumbuhan sekunder, ya. Nah, kalau perkembangan itu lebih kepada kualitas, ya. Apakah pertumbuhan itu bisa kembali ke semula? Ya, secara teori ini sifatnya adalah irreversible. Apa itu irreversible? Tidak dapat balik lagi, ya. Jadi pertumbuhan itu ya nanti ada batasnya, mentok sudah, lalu mendatar, ya. Kalau dibuat grafik tidak balik lagi ke pendek.
Ya, kalau kalian melihat manusia dulu mudanya tingginya 180, ketika sudah kakek-kakek menjadi 177 misalnya. Itu bukan kembali ke pendek sebenarnya, itu adalah penurunan fungsi dari organisme tersebut atau dari kakek tersebut, sehingga mengakibatkan kelihatannya menjadi pendek, tapi sebenarnya enggak. Tanaman begitu juga. Tanaman itu kalau sudah tinggi ya mentok, nggak bisa balik lagi. Jadi maka sifatnya adalah irreversible. Ya. Selanjutnya, nah, nih apa sih penyebab pertumbuhan? Pertumbuhan itu disebabkan oleh bertambahnya jumlah sel. Kalau bertambahnya jumlah sel berarti ini peristiwa yang menyebabkan ini bisa bertambah adalah apa? Yaitu apa? Kadang adalah mitosis. Ya, mitosis itu apa? Mitosis ini kan pembelahan sel tubuh. Jadi ini adalah bagaimana cara sel itu berkembang biak. Ya, dari satu sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Maka tidak heran ketika manusia itu kan pertamanya hanya 2 sel kan, sel telur dan sel sperma yang disebut dengan zigot bergabung, lalu bertambah menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, sampai sekarang kalian jumlah selnya berapa? Ya, bisa beratus-ratus, bisa berjuta-juta sel. Terus apakah itu akan berlangsung terus? Iya, karena kan nanti ada regenerasi. Jadi sel itu akan digantikan lagi menjadi yang baru. Contohnya sel darah aja ya. Sel darah kan diganti setiap 120 hari, diganti yang baru ya, untuk pertumbuhan yang baik. Dan ukuran sel menyusun tubuh makhluk hidup juga berubah. Ini adalah biasanya untuk makhluk monoseluler ya. Dikatakan bertumbuh itu kalau ukuran selnya jadi gede-gede ya, untuk makhluk hidup monoseluler. Kalau kita kan multiseluler. Kemudian buktinya apa? Atau ciri khasnya apa? Diikuti dengan penambahan tinggi. Kemudian penambahan diameter. Ya, kalau batang ya diameter batang, kalau manusia diameter tubuh. Wah, jadi gendut tuh, ya. Oke. Kalau makhluk bersel satu itu hanya bertambahnya volume sel, ya tadi saya sudah katakan. Jadi kalau ini jadi gede selnya. Kalau makhluk bersel banyak itu bertambahnya volume serta jumlah selnya. Ya, jadi jumlah selnya bertambah terus ya melalui peristiwa mitosis atau pembelahan. Nah, sekarang perkembangan. Perkembangan itu adalah proses perubahan makhluk hidup dengan pembentukan organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Nih kata kuncinya. Dewasa, diartikan dewasa itu kalau tadi sudah membentuk apa? Bunga. Jadi alat kelaminnya. Ini kita fokus ke tanaman ya. Nah, kalau orang sudah mengalami yang namanya menstruasi, ya, kemudian mengalami namanya mimpi basah, gitu ya. Organ kelaminnya bisa berfungsi secara normal, ya. Tahap akhir perkembangan adalah kematangan organ-organ reproduksi. Ya, ini sudah jelas. Oke. Lalu apalagi yang bisa dikatakan sebagai ciri ya. Perkembangan itu merupakan perubahan bentuk dan kompleksitas yang terjadi yang menyertai pertumbuhan. Jadi dia berjalannya seiring tuh. Ya. Tetapi sifatnya lebih ke kualitatif, artinya tidak dapat diukur. Oke, saya balik lagi. Ya. Jadi ini adalah sifatnya adalah kualitatif. Oke. Ya, kita hanya bisa melihat nih kualitatif. Nah, kalau yang tadi yang pertumbuhan itu kuantitatif, artinya ukurannya ada. Jadi kalau kalian nanti melakukan suatu penelitian, ya, kita tidak hanya mendeskripsikan kalau pertumbuhan, tetapi menggunakan data-data angka. Ya, di rata-rata misalnya tingginya 10 cm, 20 cm, 15 cm gitu ya, tinggi kecambah. Oke. Kemudian makhluk hidup dikatakan sudah dewasa apabila alat reproduksi seksualnya
telah berfungsi dengan baik. Kalau tumbuhan berbunga. Sedangkan kalau hewan itu kelenjar kelaminnya sudah menghasilkan sel-sel kelamin. Dalam hal ini sel kelamin jantan adalah apa? Sperma, dan sel kelamin betina adalah sel telur atau ovum. Ya. Dan ada suatu istilah lagi yang disebut dengan morfogenesis. Ya, ini apa sih morfogenesis? Morfogenesis. Ya. Istilah ini sering muncul. Nah, ini biasanya dipakai untuk menyebutkan istilah pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau kalian nanti ada istilah morfogenesis, berarti langsung nyambung ya. Itu adalah pertumbuhan dan perkembangan, begitu. Ya, istilah lainnya. Oke. Lanjut. Nah, ini seputar yang akan kita bicarakan. Untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini, kita nanti yang pertama akan mempelajari faktor apa saja yang mempengaruhi. Kemudian di pertumbuhan dan perkembangan kita bedakan jadi dua. Yang pertama adalah perkecambahan. Ini dari biji sampai munculnya daun gitu ya. Kemudian kalau pertumbuhan dari yang tadi, dari perkecambahan itu nanti akan berubah atau memanjang menjadi tumbuh gitu ya. Nah, untuk pertumbuhan sendiri kita bedakan jadi sekunder dan primer. Primer ini adalah tinggi, lebih kepada tinggi. Sedangkan yang sekunder ini adalah lebih kepada apa ya, ke samping ya, atau melebar. Kalau manusia ya bisa disebut juga dengan bertambah lingkar perutnya tuh ya, atau ke samping. Oke. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi supaya lebih mudah itu nanti kita bedakan juga. Internal itu dari dalam, faktor dari dalam. Sedangkan yang ini eksternal itu faktor yang mempengaruhi dari luar. Seperti apa sih faktor dari luar? Faktor dari luar ya seperti air, kemudian cahaya, ya, dan pH. Nah, kalau internal berarti dari apa? Dari genetisnya sendiri. Kalau kita manusia kan sudah memiliki gen untuk gemuk ya nanti akan gemuk. Kalau sudah memiliki gen untuk tinggi ya nanti akan tinggi ya. Nah, nanti akan dibantu tuh oleh hormon-hormon. Nah, apakah tumbuhan? Nah, ini kita fokus ke tumbuhan ya. Apakah tumbuhan memiliki hormon? Punya ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang hormon pertumbuhan pada tanaman. Oke, masih ada waktu 5 menit. Oke, nah sebelum kita berbicara tentang perkecambahan, kita harus paham dulu struktur dari awal terbentuknya suatu tanaman. Nah, kita bayangkan dulu nih, kalau kita memetik buah, kemudian mangga nih, kita makan mangga, kemudian kan dikupas tuh kulitnya, lalu di dalamnya kita ambil dagingnya, di dalamnya lagi ada biji. Nah, bijinya itu ada yang ini. Oke. Bijinya itu yang di dalam itu. Paham ya? Kita akan belajari strukturnya. Nah, struktur biji itu kalau didiamkan atau diletakkan di tanah yang lembab, maka dia akan tumbuh daun seperti ini. Nah, nanti akan tumbuh menjadi pohon mangga lagi. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang kita akan lihat struktur biji itu kayak apa. Kita contohkan yang tanaman dikotil, kelas dikotil itu dengan kacang. Kemudian yang monokotil dengan jagung. Oke. Nah, kenapa dinamakan dikotil? Karena memiliki 2 kotiledon. Nah, kalau ini cuma 1 monokotiledon, jadi satu kesatuan, nggak bisa dibelah nih. Nah, ini yang sering dipakai gambar ini. Ya, ini struktur biji secara skematik, gampang dipahami. Perhatikan. Tadi kalau yang di samping, kotiledon ini sebagai cadangan makanan ya. Oke. Berarti ini cadangan makanan. Oke. Kemudian plumula itu adalah bakal calon daun yang pertama.
Nah, lawannya berarti yang bawahnya adalah radikula, berarti ini calon akar. Batangnya itu adalah epikotil, ya, itu berarti yang letaknya di atas tangkai kotiledon itu adalah epikotil. Ingat ya, epi itu atas. Oke. Sedangkan hipo itu bawah. Ya, tangkai bawah istilahnya ya. Oke. Ya. Jadi nanti kalau ditanam itu radikula akan turun ke bawah, kemudian plumula akan naik ke atas. Nah, plumula itu nanti akan membentuk ini kan, bakal daun pertama nih istilahnya juga. Nah, hipokotil di sini, radikula di bawah di sini nanti akan jadi akar. Nah, ini kotiledon. Fungsi kotiledon apa? Ketika tumbuh ya, ketika berkecambah kan dia memanfaatkan makanan yang ada di sini. Makanannya berupa apa? Ya berupa glukosa, ya berupa zat-zat kimia, ya. Dan di sini ditutupin oleh testa ya, atau disebut dengan kulit biji. Ya, ketika berkecambah kan dia akan mengalami imbibisi, kemudian kulit itu pecah, kemudian dia mengelupas gitu ya. Nah, kalau kalian pernah mengkecambahkan kacang hijau itu kan berwarna hijau tuh, ya. Kemudian ketika dikecambahkan dalamnya terlihat putih dan kulitnya terkelupas gitu ya. Ya, jadi itu adalah struktur dari biji ini. Ya, nah sekarang bedanya dengan dikotiledon ya, cuman di bagian apa? Bagian kotiledonnya saja, ya. Kemudian ini adalah koleoptil itu penutup daun pertama ya, plumula. Kemudian koleorisa ini penutup akar. Ya, ada memiliki koleorisa dan koleoptilnya ya. Endosperm itu biasa disebut juga dengan kotiledonnya, tetapi dia lebih apa ya? Kalau kalian ingat, endosperm itu berasal dari pertemuan apa? Dari pertemuan sperma satu dengan inti kutub badan sekunder, ya, akan membentuk endosperm. Ini juga fungsinya sama dengan kotiledon. Kotiledonnya lebih kecil, ya. Jadi fungsinya sama untuk memberikan makanan cadangan pada saat jagung ini nanti akan berkecambah. Nah, oke, selanjutnya nanti saya akan menjelaskan proses terjadinya perkecambahan, tapi ini di pertemuan selanjutnya saja. Ya, saya akan stop sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, karena waktunya saya lihat sudah mulai habis. Apakah ada pertanyaan? Saya akan stop sampai anatomi dulu. Nah, pertemuan selanjutnya bagaimana sih biji itu akan berkecambah dan akan tumbuh menjadi suatu tanaman, ya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan itu apa saja? Lebih jelasnya nanti akan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.